Jokowi bakal polisikan 4 orang terkait tudingan ijazah palsu. Siapa saja? Hal semuanya? Presiden ke-7 Joko Widodo bakal melaporkan 4 orang ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen pendukungnya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video baru lainnya. Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang sudah kami lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 April 2025. Kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ. Namun itu kan hanya sementara ya. Mungkin nanti ada perkembangan lanjutan, sambungnya. Meski demikian, Yakub enggan membeberkan siapa saja orang yang akan dilaporkan pihaknya ke kepolisian, serta latar belakang mereka dalam kasus ini. Mungkin nanti kami sampaikan siapa saja 4 orang itu di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi, ungkapnya. Ia menjelaskan, proses persiapan berkas dan pengumpulan barang bukti itu sudah 95%. Bukan hanya itu saja, Yakub mengklaim pihaknya juga telah menyiapkan saksi-saksinya. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa. Kita kumpulkan semua saksi-saksinya. Kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya, jelasnya. Gaduh ijazah palsu. Pengguna ijazah palsu bisa diancam penjara 5 tahun. Gaduh mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut-sebut berasal dari UGM mencuat setelah dianalisis oleh Rismond Hasiholan Sianipar, seorang mantan dosen Universitas Mataram. Analisis tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Balige Academy pada Selasa 11 Maret 2025. Lalu apa saja ancaman hukuman dan denda bagi pihak yang memasukkan dokumen negara seperti ijazah dan dokumen lainnya? Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa siapapun yang terbukti menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesional, dan atau vokasi palsu dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 500 juta rupiah. Selain itu, pada pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja membuat atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan hak, menciptakan suatu perjanjian atau kewajiban, membebaskan utang atau digunakan sebagai alat bukti atas suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakan atau membuat orang lain menggunakannya, seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu. Maka, jika penggunaan surat tersebut menyebabkan kerugian, pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan surat. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun.
Dikutip dari jurnal yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh Eni Widya Kusumaningrum dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyebutkan, tindak pidana pemalsuan ijazah pada dasarnya termasuk dalam kategori pemalsuan surat, yang merupakan bentuk pokok dari tindak pemalsuan menurut hukum. Mereka mengutip R. Sosilo yang menjelaskan bahwa surat yang dipalsukan dapat berfungsi dalam berbagai aspek hukum. Salah satunya adalah surat yang memberikan hak, seperti ijazah, tiket, atau karcis, di mana keberadaannya memberikan seseorang hak untuk memperoleh manfaat tertentu. Dalam konteks ijazah, surat tersebut menunjukkan bahwa seorang telah menyelesaikan pendidikan dan berhak memperoleh pengakuan atas capaian akademiknya. Dengan demikian, ijazah menjadi alat untuk melamar pekerjaan atau mengakses peluang lain yang membutuhkan bukti pendidikan formal. Selain itu, ijazah juga bisa digunakan dalam konteks hukum sebagai dasar perjanjian karena pihak lain bisa saja tertipu dan membuat kesepakatan berdasarkan informasi yang tercantum dalam ijazah tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana ijazah palsu dapat memicu hubungan hukum yang tidak sah. Di samping itu, ijazah juga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam berbagai administrasi, seperti buku tabungan atau dokumen keuangan lainnya. Oleh karena itu, bila ijazah tersebut palsu, maka seluruh proses dan dokumen yang didasarkan padanya juga menjadi tidak sah secara hukum. Isu terduga pemalsuan ijazah. Seorang bernama Bambang Trimulyono mengajukan gugatan terhadap mantan Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 592-PD.G-2022-PN Jakarta Pusat. Dalam salah satu poin tuntutannya, Bambang meminta agar pengadilan menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan memberikan keterangan yang tidak benar dan atau menyampaikan dokumen palsu berupa ijazah tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. Bukan hanya Jokowi, anaknya yang saat ini menjadi wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, sempat diterpa isu dugaan ijazah palsu. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Gibran hanya memiliki ijazah setara sekolah menengah kejuruan. Kabar ini bermula dari beredarnya sebuah surat keterangan yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki tingkat pendidikan yang disetarakan dengan lulusan SMK. Surat tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah pada tahun 2019 dan menyatakan bahwa Gibran memiliki kompetensi yang sebanding dengan lulusan SMK pada bidang akuntansi dan keuangan. Menanggapi kabar tersebut pada Senin 20 November 2023, Gibran memperlihatkan ijazah yang ia peroleh dari Universitas Bradford di Singapura kepada para wartawan. Terakhir, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan saat mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Laporan tersebut diajukan oleh Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Sutikno, yang menyatakan bahwa kasus ini mencuat setelah munculnya berbagai laporan yang meragukan keaslian ijazah yang dipakai oleh Sugiri dalam proses pencalonannya tersebut. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.